Halo, Assalamualaikum. Swadihab. Saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar caranya temenan sama pembaca. Iya, kamu nggak salah denger kok. Caranya temenan sama pembaca. Gimana tuh caranya tuh? Dan emang apa sih? Dan kenapa gitu loh kita harus temenan sama pembaca? Di video ini bakal dijelasin caranya temenan sama pembaca dan apa manfaatnya temenan sama pembaca. Tapi sebelum dimulai, subscribe dulu. Sekarang. Please sekarang. Terima kasih. Untuk materinya, untuk tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kamu bakal belajar nulis. Udah pastinya sama saya. Jadi kita bakal belajar nulis. Jadi mulai dari nulis premis, outline, karakter, konflik, tips komedi, tips horor dan lain sebagainya bakal dibahas di sini. Misalnya nih, kalau kamu baru pertama kali nonton dan butuh konten apapun tentang kepenulisan, langsung aja komen di bawah. Nanti bakal dibikinin kalau misalnya karyanya kompeten. Oke? Dan untuk kamu penonton lama, terima kasih. Respect. Tadi disinggung ya, di video kali ini tuh kita bakal temenan sama pembaca. Temenan sama pembaca. Mau gak temenan sama pembaca? Enggak lah, orang gua artis masa sama fans gua temenan? Mikir gitu gak? Jangan. Kalau kata artis-artis nih, biasanya kalau misalnya ada press conference, biasanya tuh mereka bakal bilang, tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa. Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa. Coba kalian pikir, apa manfaatnya temenan sama pembaca? Pertama, manfaatnya kalau kita temenan sama pembaca, yaitu adalah lebih dekat sama pembaca. Maksudnya apa sih? Temenan. Jadi kan namanya juga caranya temenan. Jadi lebih dekat. Jadi misalnya, penulis tuh tahu pembaca itu maunya apa. Penulis tuh tahu karakteristik pembaca tuh kayak gimana. Pembacanya itu banyak kan cewek atau cowok dan lain sebagainya. Jadi kamu jadi lebih tahu dan lebih kenal dengan pembacanya. Kalau kamunya kenal, mereka bakal temenan sama kamu nih, sama kita. Mereka bakal temenan sama kita, suka, setia, dan udah pasti apapun karya kamu pasti dibaca. Percaya, bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau misalnya pembaca udah senang sama karya kita, udah suka sama style nulis kita, apapun karyanya pasti dibaca. Terus gimana caranya temenan sama pembaca? Yang pertama adalah tanya maunya apa dan sukanya apa. Jadi kita nulis karya, nulis cerita atau apapun itu, pembaca pasti suka karena emang itu yang mereka suka, karena itu yang mereka mau. Gimana dong caranya? Gimana kita tahu apa kesukaan pembaca? Nah, kita nggak tahu nih pembaca kita tuh cewek, cowok, kota mana, daerah mana, umur berapa, kan kita nggak tahu. Caranya adalah yang paling gampang adalah bikin polling atau buka question. Kalau misalnya kamu punya medsos nih, punya media sosial, Instagram nih misalnya, kamu bisa buka Q&A, bisa ya bikin polling dan lain sebagainya. Jadi pembaca itu bakal ngisi polling itu dan kamu tahu nih pembaca itu sukanya kayak gimana. Pollingnya contohnya kayak gimana sih misalnya? Misalnya gini, Kare mau nulis cerita baru tapi bingung nih karakter utamanya cewek atau cowok misalnya. Kare bikin aja polling. Kira-kira karakter selanjutnya di cerita selanjutnya cewek atau cowok ya? Cewek atau cowok ya? Kan bakal ada polling ya di Instagram dan bisa diklik kan. Jadi kalau misalnya banyakkan cewek atau cowok, abis itu misalnya banyakkan cewek misalnya. Nah, kamu repost lagi, kamu posting lagi, ternyata di story selanjutnya gitu misalnya, banyakkan cewek. Oke, di cerita selanjutnya Kare bahkan bikin cerita yang karakter utamanya cewek. Karena hasil polling biasanya itu bakal jadi mayoritas dan biasanya orang-orang yang milih cewek ini bakalan nonton, bakalan baca karya kamu karena emang itu hasil pollingnya dia. Gitu yang pertama. Terus apalagi gimana caranya kita bisa tahu kesukaan dan maunya pembaca? Misal ya, saya ini postingnya di Wattpad misalnya. Bikin 10 chapter misalnya. Terus di chapter 10 kan tamat dong. Misalnya di ending tamatnya gitu ya. Di ending tamatnya saya tulis Jaka dan Siti akhirnya bisa hidup bahagia selamanya. Akhirnya selesai juga kan cerita Jaka dan Siti. Kira-kira kedepannya bakal bikin cerita kayak gimana lagi ya? Kira-kira di cerita selanjutnya kalian mau bikin cerita tentang apa lagi ya? Jaka City Part 2, cerita fantasi, horor, atau apa? Coba dong komen kira-kira karya yang apa yang cocok. Misalnya, kamu udah lempar question, tinggal nunggu responnya aja gitu maksudnya. Jadi, kamu bakal tahu kesukaan pembaca itu apa dan maunya pembaca itu apa. Yang kedua adalah balesin komen. Jadi kalau kamu mau temenan sama pembaca atau sama followers atau apapun lah ya sebutan kamu, kalau mau temenan sama pembaca, kamu harus balesin komen. Lah kak, kalau misalnya saya postingnya tahun lalu,
Dia baru komen sekarang, apa harus dibalas? Nggak harus. Pembaca yang wajib dibalesin komennya adalah pembaca yang baru. Kenapa? Karena itu interestnya. Tapi bukan berarti yang udah setahun yang lalu baru komen gak dibaca atau gak dibales ya dibales. Kalau misalnya kamu punya waktu. Tapi dimanfaatin, dimaksimalin atau diprioritasin yang baru. Misalnya nih, hari ini kamu posting, kamu publish. Terus semenit, nggak mungkin semenit ya. Setengah jam kemudian ada yang komen, wah keren ceritanya. Wah, terus kamu bilang aja, terima kasih, tungguin ya chapter selanjutnya 2 hari lagi misalnya. Dia, wah gila gue di notice, gila, hebat, keren banget gue di notice idola gue. Kamu gitu gak? Kalau kamu jadi pembaca, kamu suka gak di notice sama idola kamu? Misal nih, Fiersa Besari nulis, terus kamu komen gitu ya di karyanya, misalnya. Terus sama Fiersa Besari itu di respon, di notice gitu. Wah terima kasih ya udah selalu dukung saya gitu misalnya. Ih, kalau saya jadi pembaca dan ngidolain Fiersa Besari, ketika dinotis, ketika direspon, pasti seneng banget. Nah, kamu juga gitu, kamu punya pembaca, kamu punya apa ya bilangnya masa, kamu punya fans, dia komen, ya kamu kasih lah tanggapannya, kamu kasih feedback juga. Nah, dengan cara kayak gitu, pembaca bakal, ih gila ternyata dia humble ya orangnya, misalnya. Ya bener, kita harus bisa belajar humble juga ya kan. Terus, gue bukan artis bang, saya bukan artis kak, aku bukan artis, masa komen-komennya dibalesin bisa, misalnya, lah kare, lah saya punya teman dia nulis Senandika. Kalau kamu nggak tahu Senandika itu apa nih, Senandika nih ya, tinggal dibaca Senandika itu apa. Dan setiap dia nulis Senandika, saya suka. Dia nggak punya followers banyak, dia nggak publish atau dipromosin yang kayak gimana-gimana. Dia publish tapi nggak dipromosin gitu loh, nggak kayak yang lain-lain. Dan followersnya, viewersnya juga nggak banyak-banyak banget. Tapi karena saya suka sama dia, bukan suka sama orang ya, sama karyanya, suka sama karyanya. Jadi setiap dia posting, setiap dia publish, Senandikanya maksudnya, saya suka, saya bahagia bacanya. Ya, saya jadi fans dia. Saya bilang, gue ngefans sama lu. Kalau selalu bikin buku, gue pasti beli. Dan dia sekarang lagi open PO dan saya udah beli bukunya. Jadi gitu, jadi nggak usah mikir, gue bukan artis, ngapain gue bales-balesin misalnya. Nggak gitu, gimana kalau nanti kamu jadi artis beneran? Sombong banget nggak sih? Jadi emang harus dari sekarang kamu balesin komennya, bikin personal branding, nggak maksud personal branding yang dagang atau bikin konten tiap hari, nggak. Maksudnya supaya orang tahu nih, oh dia tuh si Paus misalnya. Penulisnya Paus, pembacanya Teri. Dengan sebutan kayak gitu, mereka tuh kayak ngerasa, oh gila, gue berarti dianggap nih sama author gue, sama idola gue, gitu loh maksudnya. Jadi, tadi yang pertama adalah cari tahu maunya dan sukanya apa, dan yang kedua adalah balesin komentar. Sebenarnya dengan dua cara tadi juga cukup sebenarnya. Kalau misalnya kamu mau temenan sama pembaca, tapi ada dua lagi yang bakal Kak kasih tahu, dan ini menurut Kak pribadi dan worth it. Jadi sama caranya kamu bikin polling, kamu bikin pertanyaan di setiap chapter. Misalnya, kalau kamu publishnya di Wattpad, misalnya ada 10 chapter. Di chapter 1 kamu ajak orang komen, di chapter 2 begitu, chapter 3 begitu, sampai ke ending yang tadi Jaka dan Siti misalnya. Kenapa kayak gitu? Bayangin ya, kalau misalnya kamu punya cerita di Wattpad dengan 10 chapter, di manapun ya, di Novelme, di web novel, di KBM, dan lain sebagainya. Boleh, caranya bakalan sama. Kalau misalnya kamu posting 2 hari sekali, hari ini posting. Misalnya kalau di chapter 1 ya, kira-kira ceweknya bakal suka atau benci sih sama si karakter utama, misalnya. Terus bakal following kan, benci enggak, terus nanti misalnya endingnya ada leader sama second leader cowok ya, si cewek bakal milih peran pertama atau peran kedua, maksudnya peran utama cowok pertama atau kedua, jadi Han Ji Pyong dan Nam Dosan gitu misalnya. Kamu bikin nih, kira-kira mana tim yang pertama, mana tim yang kedua. Nah itu biasanya bakalan seru, dan itu biasanya bakalan mancing emosi. Kalau misalnya saya, misalnya tim Dosan, ternyata Dalmi sukanya sama Ji Pyong misalnya, saya mau nonton sampai habis karena saya nge-follow, karena saya sukanya sama Enam Dosan. Kayak gitu. Sama, di cerita juga gitu. Kalau misalnya ada 3 karakter dan cinta segitiga, pendukung karakter pertama dan pendukung karakter kedua bakal sama-sama pro ke masing-masingnya. Jadi mereka bakal baca sampai habis. Nah, itu fungsinya. Jadi bikin di setiap chapter Q&A atau polling seperti itu. Gampang kan? Dan yang terakhir, berarti yang keempat. Yang keempat adalah bikin giveaway. Nggak jelas. Tapi nggak usah kayak Mbak Imong, giveaway-nya mobil. Nggak usah kayak Pestol, giveaway-nya iPhone, nggak usah. Giveaway apa yang bisa kita beri nih? Apa yang bisa kita kasih, sedangkan kita aja nggak punya duit.
nggak usah minder, kalau ngomongin giveaway kan berarti kan kita yang ngasih sebagai, apa ya, idola, anggaplah kita idola. Kita punya followers cuma 200 orang gitu misalnya, tapi yang baca kita, maksudnya yang baca karya kita tuh bisa sampai 10.000, bener gak? Apalagi kalau chapternya banyak, bener kan? Nah, terus kamu tulis tuh misalnya di bab 10 atau di chapter 10 kamu tulis, "Ada giveaway nih, kamu buka IG saya ya," atau, "Ada giveaway nih, aku punya giveaway, kamu buka IG aku ya," misalnya. Terus giveaway-nya apa sih? Yang gampang aja dan yang murah aja, atau bahkan yang nggak usah ngeluarin duit. Giveaway-nya gini, yang gampang aja, yang gratis aja. Misalnya gini, "Tolong bantu aku pilih nama untuk karakter pertama, karakter utama di ceritaku selanjutnya. Nama dengan filosofi terbaik akan aku kabulkan sebagai ceritanya." Maksudnya sebagai tokoh utama di cerita aku yang terbaru misalnya. Terus semua orang tuh yang pengen namanya dipilih, pasti milih 1, 2, 3, 4, cering 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 cering. Kalau kamu bikin question pasti kayak gitu. Terus nanti kamu posting lagi ya, kamu umumin, kamu share, "Ini dia nama yang dipilih untuk ceritaku selanjutnya." Yakinlah, sumpah. Orang itu pasti baca cerita kamu, apalagi dari yang pertama tadi ya. Jadi kamu terapin dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalnya dia, misalnya tadi kan kalau cewek sama cowok aja nih, atau Nam Dosan sama Han Ji Pyong aja, bakalan pro dua-duanya. Bakalan ada yang pro ke dua-duanya. Maksudnya ke sini ada gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya dibikinnya giveaway? Pasti bakal lebih menarik. Terus misalnya nanti bakalan dibikin ebook atau bakal berbayar gitu, misalnya di Karya Karsa atau di Novelmi misalnya. Kamu kasih privilege, kamu kasih koin ke dia misalnya, yang kepilih akan dikasih privilege berupa koin misalnya 10 atau 100 koin gitu misalnya, buat baca ceritaku di Karya Karsa misalnya, dan lain sebagainya lah ya. Kalau giveaway kan ada banyak macamnya. Jadi, kamu ikutin 4 ini aja. Kita recap ya, ada 4 cara supaya kita bisa temenan sama pembaca. Yang pertama, cari tahu mereka sukanya dan maunya apa. Yang kedua, balasin komen. Yang ketiga, bikin per chapter, Q&A atau polling atau yang lainnya. Dan yang keempat adalah giveaway. Mungkin nggak semuanya cocok di kamu, mungkin nggak semuanya pas di kamu. Tapi dengan cara ini, kita bakal bisa temenan dengan mudah dengan pembaca. Kenapa yang tadi udah dibilang ya, karena pembaca kalau kitanya humble, kalau kitanya respon, mereka suka, mereka pasti bakal setia sama karya kita. Jadi apapun genrenya, sekalipun misalnya kita nulisnya biasanya romance, terus kita tiba-tiba beralih putar setir gitu, banding setir, bikin cerita horor. Kalau pembaca udah suka romance kita, sekalinya kita bikin horor, bakal ditonton kok. Sama kayak Hanung Bramantyo. Beliau itu adalah sutradara film drama, tapi sekalinya dia bikin film action, seru banget ditonton. Karena kan Hanung Bramantyo bikin horor, Hanung Bramantyo bikin action. Kayak gimana tuh? Biasanya kan dia drama. Menarik kan? Jadi bikin penasaran pembaca yang emang udah setia itu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Kalau misalnya mau bikin konten apapun, tulis aja. Kalau mau request juga silakan. Cukup sekian, terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.